Halo, halo, apa kabar? Ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini ada sebenarnya drama yang menarik ya dari Pak Firly ini. Tapi saya tahu orang sekarang banyak menganggap bahwa Pak Firly itu sudah non faktor. Padahal itu sebenarnya dari peristiwa Pak Firly ini kita bisa membidik satu peristiwa politik lain yang jauh lebih besar dari sekedar Firly, yakni istana sebenarnya kan. Gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, ini karena tertutup oleh soal asam sulfat, lalu SGI segala macam itu. Hmm, Karena cerita tentang Firly juga akhirnya orang lupa aja. hmm. Padahal sebetulnya Firly ini lebih penting dari soal debat capres Saya cawapres. kira iya, iya. Karena Hmm, iya. karena di dalam benak Firly ada banyak hal yang masih bisa dikuras tuh, justru untuk mempengaruhi arah pemilu sebetulnya kan. Dan Hmm, itu mungkin yang menyebabkan orang anggap ya udahlah, kita udah sama-sama tahu bahwa KPK itu udah semuanya udah busuk lah. Dan hmm, Firly itu satu poin aja di situ. hmm. Eh, Apa namanya, Dewas juga mau sok-sok mempertahankan kedudukan etisnya, padahal sebetulnya udah berkali-kali dia nggak bisa periksa Firly kok. Hmm, Kenapa sekarang baru ngotot buat masih mau periksa? Jadi Dewas juga bubarin aja lah. Jadi hmm, mestinya secara etis Firly dan Dewas itu mengundurkan diri sama-sama tuh, supaya hmm. sama-sama merasa bahwa nggak ada yang saling bisa memeriksa lagi kan. Itu intinya. Iya, Walaupun iya, nanti orang anggap kalau begitu kasus-kasus yang sifatnya etis nggak ada keputusannya, memang nggak ada keputusannya dari awal kan. iya, Dan iya, iya. itu fungsi dari Dewas ini yang dari awal kita bisa duga bahwa itu fungsi yang sekedar administratif, bukan fungsi yang ingin menegakkan public ethics. Itu Ya. dasarnya. Dan kecemasan kita justru kalau Firly mengundurkan diri, lalu dia punya kesempatan misalnya sebagai orang bebas untuk membuka kasus-kasus dengan konsekuensi hukum yang lain kan. Kalau Ya. dia buka sekarang masih ada konsekuensinya buat dia dalam kedudukan masih sebagai ketua yang diperpanjang oleh Pak Jokowi sendiri, masih punya hak untuk membuka sesuatu yang bisa jadi bahan tukar tambah. Lain kalau dia udah mengundurkan diri atau minta berhenti itu. Saya kira itu juga kecemasan istana kalau Firly berhenti, lalu dia bisa secara gampang misalnya pergi ke suatu tempat dikerubutin wartawan lalu dia ngoceh sebagai orang bebas itu kan. Hmm. Walaupun dia masih dijerat oleh sangkaan sebagai Pemeras. pemeras. Ya, ya, ya. Oke, ya ini memang unik ya. Sebelumnya kan orang menuntut agar Firly segera mengundurkan diri, gitu. Tapi Firly bertahan pada waktu itu sampai dan kemudian ternyata sekarang ketika giliran Firly mau menyatakan mengundurkan diri, orang bilang nanti dulu urusannya etik dulu dibereskan karena memang unik. Jadi kan Firly itu sudah mengajukan surat kepada presiden, tetapi bukan pengunduran diri kalau menurut keterangan Setnek itu. Dia menyatakan berhenti. Saya jadi teringat kayak Pak Harto ya pada waktu itu ya ketika tahun 98 menyatakan berhenti gitu. Dan itu nggak boleh untuk Firly nggak berlaku semacam itu. Nah sekarang diperbaiki lagi suratnya kepada Firly dan sedang diproses di Sekretariat Negara. Tapi saya kira dalam kasus Firly ini pasti Istana akan sangat mendengar pernyataan publik karena mereka sendiri sekarang punya agenda yang jauh lebih besar. Kalau kita melihat Firly lebih penting, kalau Istana lebih penting pasti soal Gibran gitu. Ya mestinya istana iyain aja kan. Kan Hmm. nggak ada dasarnya kan. Kan sebelum ada keputusan tetap, seseorang itu berlaku asas presumption of innocence. Kan Hmm. itu intinya tuh. Tetapi orang akan debat ini kan udah tersangka. Iya tersangka. Tapi arah dari tersangka pergi pada terdakwa itu tukar tambahnya masih panjang tuh. Hmm. Hmm. Karena kita tahu sifat di dalam kekuasaan bahwa seseorang yang dalam kedudukan tinggi itu pasti prosesnya itu high profile kasusnya. Karena Hmm. itu mesti hati-hati tuh. Dalam kehati-hatian itu tukar tambah berlangsung terus, dan sangat mungkin juga di ujungnya ya udah nggak ada yang diproses tuh karena Hmm. kekurangan bukti lah, atau ada semacam perintah presiden supaya ini dipetieskan aja sementara atau apapun. Hmm. Tapi publik tetap melihat bahwa ya udah si Firly ini dan KPK udah sama-sama obsolete, udah sama-sama usang kira-kira. Hmm. Dan mata kamera itu nggak lagi Firly. Betul. Lain kalau nggak ada Gibran, memang lebih sensitif isu tentang Gibran daripada isu tentang Firly akhirnya. Walaupun secara substansi isu KPK itu lebih lebih penting karena ini isu yang laten di dalamnya, ada banyak nama-nama yang terkait dengan kekuasaan politik, sangat mungkin juga dengan istana itu. Ya. Nah, ini yang menarik ya, Bung Rocky kan kalau dulu ada semacam pakem gitu ketika ada satu borok yang terbongkar dari kekuasaan gitu ya. Itu kan kemudian muncul kasus baru yang diharapkan itu menjadi mengalihkan isu gitu. Tapi dalam formula ini kelihatannya arus deras terutama Gibran ya saya kira bukan
bukan faktor Pak Prabowo ya, karena kalau Pak Prabowo kemarin soal kecelakaan kecil, soal ndasmu dan sebagainya, saya nggak, jangan boleh ngomong kecil, nanti ada yang marah tuh. Tetapi sebenarnya inti persoalannya kan pada Gibran gitu ya. Dan ketika ada kasus-kasus yang lain yang katakanlah digunakan untuk mengalihkan isu, itu nggak mempan Bung Rocky. Termasuk dalam kasus misalnya Zulhas ya, Zulhas yang dianggap juga penghinaan, penistaan agama gitu kan. Kemudian ada yang mencoba mengalihkan dengan melaporkan Amin Anies ke Bareskrim dengan alasan dia melecehkan agama karena menggunakan akronim Amin. Nah, itu kan jadi lucu-lucu juga dan orang juga malah tertawa, bukannya menganggap itu sebagai sebuah isu baru gitu. Saya kira peristiwa di Mahkamah Konstitusi akan berlanjut panjang itu, dan itu aktornya cuma satu, yaitu Jokowi. Itu Gibran itu pemain depan doang tuh, yang jadi sutradara adalah Pak Jokowi. Dan orang ingin lihat makin lama hubungan antara Jokowi dan Gibran itu sekuat apa sih? Hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekuat apa sih? Kalau saya menduga secara akademis, tadinya Pak Prabowo tergantung pada Pak Jokowi. Sekarang karena opini publik berubah bahwa Pak Jokowi lah yang tergantung pada Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi makin lama elektabilitasnya turun karena Gibran. Kan itu masalahnya kan. Jadi Pak Prabowo berpikir, kalau Pak Jokowi ajukan Gibran, mestinya Gibran itu tidak jadi beban dia kan. Justru bisa jadi aset. Ternyata Gibran itu setelah debat yang di 20 menit setelah debat dilulukan, 20 jam kemudian udah dihujat oleh publik, dan itu hujatan itu juga masuk ke jantung istana kan. Kan itu dasarnya tuh kan, bagaimanapun nanti Pak Jokowi tadinya udah gembira-gembira, tiba-tiba lihat kok pers setiap hari menghajar Gibran, itu juga mempengaruhi psikologi Pak Prabowo. Jadi saya lihat kerumitan ini akan berlangsung panjang tuh, dan setiap kali ada Gibran orang akan ingat tentang istilah-istilah yang konyol-konyol itu tuh, dan itu mau tidak mau akan menambah kecenderungan orang untuk ya kalau begitu ngapain milih. Dan ternyata satu waktu mungkin, atau mungkin kalau minggu depan Kompas lakukan polling lagi, itu pasti undecided voters itu bertambah lagi kan. Kan tadinya kita anggap undecided itu datang dari kubu PDIP itu, karena merasa nggak jelas nih Ganjar ini apa sebetulnya idenya, pro Jokowi itu anti Jokowi. Lama-lama kelihatan lagi bahwa undecided itu juga ada di kubu Prabowo kan, karena Gibran. Orang yang tadinya hanya peduli pada Prabowo lalu merasa bahwa iya nggak pas dong kalau Prabowo harus didampingi oleh Gibran, lalu orang narik diri lagi itu, maka dia memutuskan untuk undecided dulu, menunggu lagi putaran-putaran debat berikutnya tuh. Jadi ini soalnya tuh, keributan itu dimulai dari hadirnya Gibran secara tidak normal dari dalam proses kelahiran politiknya. Ya, kalau undecided mungkin malah masih dalam tanda petik relatif aman ya, karena mereka ini kan sejak awal memang masa yang wait and see dulu, yang belum memutuskan dukungan kepada siapa. Tetapi ternyata kemudian kalau seperti kita baca dari jajak pendapatnya yang dilakukan oleh Kompas dari kemarin pada debat capres, itu ternyata terjadi peralihan dukungan, Bung Rocky. Waktu itu 9,6%, tapi setelah debat cawapres itu semakin besar lagi angkanya, itu 11,sekian%. Jadi artinya memang ini sangat berpengaruh, Bung Rocky. Belum, jangan ngomongin yang undecided dulu deh, ngomongin yang sudah menetapkan pilihan, tapi itu bukan strong voter gitu ya, weak voter gitu. Itu mengalihkan dukungan itu. Ya, akhirnya mesti dibikin kategori lagi itu, bahwa yang undecided sebetulnya datang dari mereka yang weak voters tadi itu, yang masih ragu-ragu, lalu dia akhirnya nyemplung aja ke kolam undecided kan. Dan itu bahayanya kalau debat itu dilanjutkan dengan model seperti itu tuh, dan kelihatannya Pak Prabowo akan dapat beban lagi untuk meneliti kenapa suara dari 02 itu berkurang setelah debat kan. Walaupun publik tahu bahwa nggak mungkin drop habis-habisan, karena faktor kekuasaan ada di belakang 02, dan semua aktivitas aparat negara juga sengaja atau tidak sengaja, disuruh apa tidak disuruh atau tidak, itu mulai terlihat di daerah bahwa aparat itu memang diarahkan untuk memenangkan 02 kan. Itu bukti-bukti yang dikumpulkan oleh LSM. Iya. Jadi memang ini mesti apa ya? Ini menurut saya itu momen-momen krusial ini ya. Sekarang ini apalagi Pilpres semakin mendekat begitu ya. Dan biasanya kalau memang tren elektabilitas itu kalau turun, dia akan cenderung turun terus. Kalau naik akan cenderung naik gitu. Dan
saya kira mungkin kalau kita belajar dari berbagai pilpres sebelumnya, tidak banyak blunder-blunder terjadi sebanyak pada pilpres kali ini. Ya, itu poinnya tuh. Blundernya terlalu banyak tuh. Blunder blunder di atas panggung dan blunder di dalam koalisi, terutama di Betul. koalisi 02 kan. Itu Ya. macam-macam tuh kecelakaan di situ tuh, dan itu fokus dari publik makin lama makin ingin melihat blundernya makin banyak. Kan lucunya begitu kan. Jadi orang ingin lihat kecelakaan nih, KO nih, ngaco nih. Kan itu intinya kan. Jadi kalau dia jalan biasa-biasa aja justru nggak menarik tuh. Apa yang membuat pemilu hari ini menarik justru karena blundernya banyak. Ya. Nah, coba kalau kita hitung ya, Bung Rocky ya. Tadi kan ada faktor yang dari kandidat sendiri dan ada faktor yang dari partai koalisi atau tokoh-tokoh di partai koalisi. Yang paling ramai dulu kan kita ingat bagaimana blunder Ade Armando dari PSI soal dinasti di Yogyakarta gitu. Kemudian soal asam sulfat oleh oleh Gibran gitu. Dan yang ketiga Pak Prabowo sendiri soal politik dasmu itu. Dan yang terakhir kan Pak Zulkifli Hasan yang berkaitan dengan soal dianggap menistakan agama. Kita nggak tahu seperti apa, karena biasanya kalau dalam kondisi panik orang akan semakin membuat blunder gitu. Tadi saya dalam sebuah acara tuh ada teman yang bertanya, ya kalau begini setelah ada debat ya mending gue golput aja deh karena tiga-tiganya nggak bermutu. Jadi makin lama makin banyak orang yang melihat debat itu sebagai panduan untuk memutuskan ikut pemilu apa nggak ikut pemilu, kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya golput atau separuh watak dari undecided ini dipengaruhi kuat oleh keinginan mereka untuk melihat hal yang pada akhirnya tidak mereka lihat, dan mereka lihat justru sebaliknya, itu kekacauan internal koalisi ini, terutama di dalam koalisi Prabowo dan Gibran. Tetapi yang paling mereka tunggu adalah apa yang akan diucapkan oleh Pak Prabowo misalnya kalau elektabilitasnya turun secara drastis. Tentu Gerindra tahu bahwa elektabilitasnya nggak mungkin turun sehabis-habisnya tuh, karena mungkin ada survei internal. Tetapi publik tetap menduga kuat bahwa faktor Gibran itu akan terus membebani Pak Prabowo kemanapun. Yes, oke. Nah, ini yang saya kira kita akan melihat dan pasti dikalkulasi dari detik ke detik ya, dari menit ke menit, dari hari ke hari gitu, karena waktu, sekali lagi, bahwa waktu pemilu tidak akan lama lagi. Kalau kita hitung sekarang, saya kira ini tinggal hitungan nggak sampai 2 bulan ya, Bung Rocky, paling satu bulan 3 pekan gitu akan berlangsung pemilu. Sementara konsolidasi di internal mereka kelihatannya juga semakin berantakan nih gara-gara blunder-blunder itu. Iya, kalau kita lihat bahwa faktor penentu kenaikan elektabilitas Pak Prabowo adalah kepastian yang didapat dari kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Maka dia langsung bertengger mungkin di atas 40%. Dan itu nggak mungkin naik lagi kan Jokowi udah selesai dengan penjelasan dia. Ini semua untuk Prabowo. Gibran Ganjar tidak dapat poin dari saya. Jadi semua poin udah dikasih pada Pak Prabowo. Jadi nggak mungkin lagi Gerindra itu naik. Yang mungkin turun justru tuh. Karena kecelakaan ini. Jadi bagi Gerindra mempertahankan posisi yang sebetulnya ada nomor 1 itu lebih berat daripada melawan Ganjar atau Anies yang lagi merangkak tuh. Nah, karena waktunya makin mepet, justru mungkin akan tersusul oleh isu-isu yang makin ditunggu oleh publik, yaitu kecelakaan di kubu 02. Orang nggak berharap ada kecelakaan dari Anies atau dari Ganjar, justru orang menunggu kecelakaan di kubu 02. Di psikologinya udah begitu tuh. Kita mesti jujur katakan bahwa orang tetap mengintai Gibran itu bikin kesalahan lagi, kira-kira begitu. Jujurnya begitu tuh. Oke. Baik, Bang Roy, kalau kita tidak pernah mengintai, kita justru tinggal mengamati saja. Tapi sebenarnya kita sudah memprediksi hal-hal semacam ini akan terjadi, gitu ya. Iya betul, FNA itu bukan forum pengintai, tapi forum pembantai. Kita membantai, bukan mengintai. Yang dari awal kita pantai yang 0% mestinya. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Oke. Ya, sampai besok. Yes.